Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Mbak Kinkin Yuliati. Kami dari kelompok 4 kelas B ingin mempresentasikan hasil resume kami dari buku Introducing Communication Theory, Analysis and Application by Richard West and Leach at H. Turner. Kami sendiri dari kelompok 4 beranggotakan ada 4 orang. Mungkin boleh dilanjut. Kami beranggotakan yang pertama itu ada Nabila Huwaida, Rizkita Aprilia Rinaldi, Siti Nurul Malbar, dan yang terakhir ada Syabila Hoirunisa. Selanjutnya kami akan masuk ke materi pertama, yaitu mengenai tentang groupthink atau pemikiran kelompok. Oke, jadi groupthink itu sendiri adalah pemikiran kelompok, di mana berpartisipasi dalam suatu grup kecil itu tuh merupakan hal yang sangat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mau dalam sekolah, ataupun lingkungan pekerjaan, atau bahkan lingkungan pertemanan sendiri, kita pasti akan masuk ke dalam suatu grup atau small circle. Di mana akhirnya kita akan menghabiskan waktu di dalam suatu grup dan berdiskusi dengan satu dan lainnya. Sehingga groupthink dapat didefinisikan sebagai cara berdiskusi yang digunakan anggota kelompok jika memiliki keinginan untuk mencapai satu suara ataupun satu tujuan dan mengalahkan motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang tersedia. Nah, menurut Irving Janis, dalam bukunya yang berjudul Victims of Groupthink, menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam suatu kelompok adalah di mana anggota kelompok sangat setuju dengan satu sama lain. Itu bisa dikategorikan sebagai groupthink. Mungkin boleh di next. Oke, tentunya groupthink sendiri itu memunculkan banyak sekali asumsi atau asumsi pemikiran, di mana groupthink adalah teori yang sangat umum dalam grup kecil, sehingga Janis memfokuskan karyanya pada kelompok pemecahan masalah dan kelompok yang berorientasi tugas, di mana tujuan utamanya adalah mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi. Ada 3 assumptions utama menurut Engelberg dan Wynne pada tahun 2007 dan Harris dan Shelblom, di mana yang pertama itu ada condition in groups promote high cohesiveness, di mana kondisi dalam kelompok mendorong kekompakan yang tinggi. Yang kedua ada group problem solving is primarily an unified process atau penyelesaian masalah kelompok pada dasarnya merupakan proses yang terpadu. Dan yang terakhir ada groups and group decision making are frequently complex atau pengambilan keputusan kelompok dan kelompok yang seringkali rumit. Sehingga ada juga beberapa kondisi pendahuluan pemikiran kelompok, di mana Janis itu percaya bahwa ada 3 kondisi yang mendorong adanya pemikiran kelompok ataupun groupthink. Yang pertama itu ada high cohesive of the decision making group, di mana kekompakan yang tinggi dari sebuah kelompok dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua itu ada specific structural characteristic of the environment in which the group function, atau karakteristik struktural spesifik dari lingkungan di mana kelompok itu berfungsi. Terus yang terakhir ada stressful internal dan external karakteristik of the situation ataupun yang sering dikenal dengan karakteristik situasi internal dan eksternal yang di bawah penuh tekanan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu structuration theory atau dalam artian teori strukturasi. Teori strukturasi yang diperkenalkan oleh Giddens pada tahun 1979 sampai 1993 dan dikembangkan oleh Marshall Pohle pada tahun 1990 mengemukakan bahwa struktur sosial adalah pedang bermata dua. Struktur dan aturan yang diciptakan dapat membatasi perilaku, namun juga meningkatkan kemungkinan kita dapat berinteraksi dan memahami satu sama lain. Kelompok dan organisasi dibentuk oleh interaksi sosial, di mana terdapat aturan dan sumber daya yang membimbing perilaku anggotanya. Pentingnya strukturasi dalam memahami perilaku kelompok dan organisasi juga diakui. Strukturasi membantu menjelaskan bagaimana aturan dan sumber daya mempengaruhi keputusan kelompok dan komunikasi organisasi. Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya pendahulu tindakan, tetapi merupakan aksi dari itu sendiri. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya ada assumptions of structuration theory atau dalam artian asumsi teori strukturasi. 3 asumsi dasar yang membimbing teori strukturasi ada 3, yaitu group and organizations are produced and reproduced through the use of rules and resources.
atau kelompok dan organisasi terbentuk dan berkembang melalui penggunaan aturan dan sumber daya. Yang kedua, communication rules serve as both the medium for and the outcome of interactions, atau aturan komunikasi berfungsi sebagai medium dan hasil dari interaksi. Yang ketiga, power structures are present in organizations and guide the decision-making process, atau struktur kekuasaan ada dalam organisasi dan memandu proses pengambilan keputusan. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada elemen of structuration theory, atau dalam artian elemen teori strukturasi. Di sini ada beberapa elemen dari teori strukturasi. Yang pertama yaitu agen. Definisinya perilaku atau aktivitas yang digunakan dalam konteks sosial. Agen adalah individu yang terlibat dalam perilaku atau aktivitas dalam lingkungan sosial. Lalu yang kedua ada refleksivitas. Definisinya kemampuan seseorang untuk memantau tindakan atau perilakunya sendiri. Lalu yang ketiga ada kesadaran diskursif, yaitu kemampuan seseorang untuk mengartikulasikan tujuan atau perilaku pribadi. Lalu yang keempat ada kesadaran praktis, yaitu tidak mampu mengartikulasikan tujuan atau perilaku pribadi. Yang kelima, dualitas struktur, yaitu aturan dan sumber daya yang digunakan untuk memandu keputusan organisasi tentang perilaku tindakan. Boleh next. Lalu selanjutnya ada yang keenam yaitu aturan, yaitu rutinitas umum yang diikuti oleh organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan. Yang ketujuh, sumber daya atau atribut barang material yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan di dalam organisasi. Sumber daya alokatif yaitu digunakan untuk membantu kelompok mencapai tujuan mereka. Lalu yang selanjutnya sumber daya otoritatif, yaitu bantuan antar pribadi yang digunakan untuk membantu kelompok mencapai tujuan mereka. Lalu selanjutnya yang ke-8 ada kekuasaan hadiah, yaitu persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk memberikan hasil positif. Yang ke-9, kekuasaan paksaan, yaitu persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk memberlakukan hukuman. Lalu yang terakhir ada kekuasaan referensial, yaitu persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk mencapai kepatuhan karena hubungan personal yang telah terjalin. Boleh di next materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada organizational culture theory atau teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi mengajak semua peneliti untuk mengamati, mencatat, dan memahami perilaku komunikatif anggota organisasi, di mana budaya tidak merujuk pada keragaman, ras, etnis, dan latar belakang individu, tetapi merupakan cara hidup, iklim emosional, dan psikologisnya, seperti semangat karyawan, sikap, dan produktivitas dalam organisasi. Teori budaya organisasi yang dikembangkan oleh Panchanowski dan O'Donnell Trujillo dilatar belakangi oleh pemikiran-pemikiran seperti yang pertama, budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki organisasi, namun budaya adalah sesuatu yang dimiliki organisasi. Yang kedua, memahami organisasi individual lebih penting daripada menggeneralisasi serangkaian perilaku atau nilai di seluruh organisasi. Menurut Panchanowski dan O'Donnell Trujillo, dan O'Donnell Trujillo ada 3 prinsip dalam organisasi. Mungkin boleh di next slide dulu. Nah, prinsipnya ini yang pertama ada anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa organisasi bersama realitas nasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting bagi organisasi budaya. Dan yang terakhir, budaya berbeda-beda di tiap organisasi, dan interpretasi dari tindakan serta maknanya juga akan berbeda-beda dan beragam. Intinya, budaya dalam organisasi yang sehat seharusnya mampu menghargai satu sama lain. Dan walaupun terkadang budaya organisasi tersebut bisa berubah jika ganti kepemilikan,
Dan sebagai anggota yang ada, kita harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan peraturan baru yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada organizational information theory. Teori informasi organisasi WIT menjelaskan bagaimana organisasi memahami dan menggunakan informasi. Teori ini menekankan proses di mana organisasi berusaha memahami semua informasi yang mereka terima. Proses ini sering menghasilkan perubahan dalam organisasi dan anggotanya. WIT menyatakan bahwa organisasi dan lingkungan berubah begitu cepat sehingga sulit untuk menggambarkan kondisi mereka saat ini. Tantangan umum bagi banyaknya organisasi adalah mengelola sejumlah besar informasi dengan bertambahnya pilihan saluran komunikasi baru, jumlah pesan yang dikirim dan diterima, serta kecepatan semakin meningkat. Organisasi harus memastikan bahwa informasi yang diterima dipahami dengan baik dan sampai kepada orang yang membutuhkannya. Pengenalan teknologi baru juga mempengaruhi struktur dan fungsi organisasi. Carl Weick 1995 mengembangkan teori informasi organisasi dengan menekankan proses pertukaran informasi dalam organisasi. Organisasi dianggap sebagai sistem yang mencoba memahami informasi dari lingkungannya. Hal ini mengakibatkan evolusi organisasi dalam mencoba memahami diri dan lingkungannya. Selanjutnya itu ada Assumption of Organization Information Theory, asumsi teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi adalah salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan atau ambigu. Ada beberapa asumsi yang mendasari teori ini. Yang pertama ada human organization exists in an information environment. Organisasi manusia berada dalam lingkungan informasi. Yang kedua ada the information of organization received refers in terms of equivalence. Informasi yang diterima oleh organisasi memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda. Yang terakhir ada human organization engage in information processing to reduce equivalency of information. Organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dari informasi tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada studi kasus yang telah kita kaitkan dengan teori yang telah kita pelajari. Judulnya adalah keterkaitan teori budaya organisasi dengan culture shock mahasiswa baru yang merantau. Kasus ini dilatar belakangi oleh banyaknya mahasiswa-mahasiswi UNJ dari perantauan yang mengalami culture shock dengan keadaan di ibu kota Jakarta. Salah satunya adalah teman kami yaitu X. X merasa nilai dan norma yang ada di Jakarta dengan kota asalnya sangatlah beda. Di kota asalnya, nilai dan norma masih sangat dijunjung tinggi. Pemikiran-pemikiran baru yang berasal dari barat seperti feminisme, patriotisme, kemudian LGBT dan sebagainya itu juga masih sangat awam di mata dia. Bahkan tata bicara dan bahasanya juga berbeda, terlebih saat memasuki salah satu organisasi yang terkesan formal dan kebanyakan dicampur dengan bahasa Inggris. Bisa juga dari budaya terlambat atau bahkan dari cara berpakaiannya. Dan masih banyak lagi. Nah, dengan perbedaan itulah yang kadang membuat X ingin menyendiri dan merasa tidak mampu untuk menyeimbangi. Bahayanya adalah ketika ia terus merasa sendiri dan berujung dia ingin berhenti dari studi kuliahnya. Nah, maka dari itu teori budaya organisasi hadir dan diharapkan dapat mengubah perspektif orang-orang di sekitar X untuk membantu ia beradaptasi dengan tetap mempertahankan nilai budayanya. Inilah titik di mana X harus mampu mengambil yang baik dan membuang yang buruk dari teman-temannya yang baru di Jakarta. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.